Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tidak lepas dari makna yang terkandung dalam sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Mengapa persatuan dan kesatuan penting? Apa yang akan terjadi jika negara kesatuan Republik Indonesia tidak bersatu? Ayo kita pelajari. Meskipun Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke dengan penduduk yang berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda, namun dengan semangat persatuan dan kerjasama, bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh adalah semboyan yang sering didengungkan untuk meningkatkan semangat persatuan pada masa penjajahan. Perhatikan cerita berikut. Kami berbeda, namun kami bekerja sama. Matahari belum tinggi ketika Edo, Dayu, dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain lompat karet, ada yang bermain petak jongkok, ada yang bermain congklak di selasar kelas, dan sebagian lagi ikut dalam permainan rangku alu. Edo, Dayu, Siti, Udin, Beni, dan Lani memilih ikut permainan rangku alu bersama teman yang lain. Mereka memang lebih suka dengan permainan olah tubuh di luar ruangan. Baru beberapa hari yang lalu, teman baru mereka, Yanes, yang memperkenalkan permainan ini. Yanes berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Permainan yang menggunakan tongkat bambu ini adalah permainan anak yang digemari di sana. Edo, Dayu, dan teman-teman di SD Nusantara senang sekali mengenal permainan baru ini. Seru dan menantang, kata mereka. Anak-anak di SD Nusantara justru gembira menyambutnya. Perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, atau agama tidak mereka anggap sebagai masalah. Semua akrab bermain bersama. Pernah sekali waktu, ketika Edo bercanda akrab dengan Siti dan Dayu, Hendra berkomentar, "Ih, Dayu, mau-maunya kamu bermain dengan Edo yang berkulit hitam. Nanti kulitmu yang putih tertular hitam loh," ejeknya. "Ah, aku tak pernah pusing dengan warna kulit, tak pernah pusing dengan asal daerah. Aku dan Siti pun berbeda. Aku anak Bali, Siti anak Sumatera. Tetapi kami saling memahami. Pertemanan hanya butuh waktu untuk saling menyesuaikan. Aku pun butuh waktu untuk menyesuaikan diri denganmu, Hendra," balas Dayu tenang. Hendra pun terdiam. Sesungguhnya ia juga tidak pernah mengalami masalah dengan temannya yang berbeda asal. Begitulah gambaran keseharian di SD Nusantara. Anak-anak tetap rukun, bekerja sama, dan bersatu. Walaupun mereka berbeda-beda, wawasan mereka semakin kaya karena mengenal adat dan bahasa daerah lain. Semakin kaya dengan bermain bersama aneka permainan tradisional. Rangku alu, bentik, gobak sodor, atau cingciripit menjadi perekat yang menyenangkan. Apa saja perbedaan yang kamu temukan dalam cerita di atas? Bagaimana sikap Edo dan kawan-kawan menyikapi perbedaan tersebut? Apakah perbedaan menghalangi mereka dalam melakukan kerjasama? Jelaskan. Apa manfaat yang kita peroleh ketika mampu bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda? Setelah kamu mempelajari cerita tersebut, kamu bisa menuliskan contoh bekerja sama dengan teman-temanmu yang berbeda.
Tuliskan juga bagaimana kamu menyikapi perbedaan tersebut, serta manfaat apa yang kamu dapatkan dari kerjasama tersebut. Setelah mempelajari bagaimana siswa di SD Negeri Nusantara menjalin kerjasama dan persatuan dalam keseharian mereka, sekarang saatnya kamu menuangkan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dalam sebuah drama. Berikut contoh drama tentang makna dan manfaat persatuan dan kesatuan. Tahukah kamu bahwa kerjasama dan persatuan juga penting ketika kamu menampilkan tari secara berkelompok? Masih ingatkah kamu tentang pola lantai ketika menari? Ada 3 macam pola lantai, yaitu vertikal, diagonal, dan melengkung. Sekarang kamu akan mempraktikkan pola lantai pada tari indang. Perhatikan penjelasan berikut. Bisakah kamu mempraktekannya? Kamu bisa meminta teman-temanmu atau gurumu untuk menilai gerakan kelompokmu. Sekarang kita akan belajar tentang bilangan desimal. Angka 0,1, 0,2, 0,03 dan seterusnya merupakan contoh dari bilangan desimal. Bilangan desimal adalah bilangan yang mempunyai penyebut khusus, yaitu per 10, 100, 1000, dan seterusnya. Untuk lebih memahaminya, perhatikan penjelasan berikut. Berikut adalah angka 4321. 4321 bukanlah angka desimal, melainkan bilangan bulat. Perhatikan tabel nilai tempat berikut. Berikut adalah tabel yang berisi kolom tentang nilai tempat ribuan, nilai tempat ratusan, nilai tempat puluhan, nilai tempat satuan, nilai tempat persepuluhan, nilai tempat perseratusan, dan nilai tempat perseribuan. Kemudian untuk angka 4321, maka angka 4 menempati nilai tempat ribuan, yang artinya nilai dari 4 ini adalah 4000. Selanjutnya angka 3. Angka 3 menempati nilai tempat ratusan, artinya adalah nilainya 300. Berikutnya angka 2. Angka 2 menempati nilai tempat puluhan, artinya nilainya adalah 20. Selanjutnya angka 1 menempati nilai tempat satuan, yang artinya nilainya adalah 1. Selanjutnya, bagaimana kalau kita tambahkan dengan angka desimal? Berikut angkanya. Jadi ada angka 4321,567. Dengan demikian, angka di bawah koma
tersebut adalah merupakan angka desimal. Jadi nilai dari 5 adalah persepuluhan. Artinya ini adalah bernilai 0,5 atau bisa juga dikatakan 5/10. Selanjutnya angka 6. Angka 6 menempati nilai tempat per seratusan. Artinya memiliki nilai 0,06 atau bisa dikatakan 6/100. Selanjutnya angka 7. Angka 7 ini menempati nilai tempat per seribuan atau bisa dikatakan nilainya adalah 0,007. Bisa juga 7/1000. Dengan demikian, angka 4321,567 terdiri atas 4 ribuan tambah 300-an tambah 20-an tambah 1 satuan tambah 5/10-an tambah 6/100-an dan tambah 7/1000-an. Selanjutnya angka 3,654. Angka 3 menempati nilai tempat satuan yang artinya memiliki nilai 3. Angka 6 menempati nilai tempat per sepuluhan yang artinya nilainya adalah 0,6. Angka 5 menempati nilai per seratusan yang artinya nilainya adalah 0,05. Dan angka 4 menempati nilai per seribuan yang artinya nilainya adalah 0,004. Dengan demikian, angka 3,654 terdiri atas 3 satuan tambah 6/10-an tambah 5/100-an tambah 4/1000-an. Selanjutnya angka 32,876. Angka 3 menempati nilai puluhan yang artinya nilainya adalah 30. Dan angka 2 menempati nilai satuan yang artinya nilainya adalah 2. Dan angka 8 menempati nilai persepuluhan yang artinya nilainya adalah 0,8. Selanjutnya angka 7 menempati nilai tempat per seratusan yang artinya nilainya adalah 0,07. Dan yang terakhir angka 6 menempati nilai per seribuan yang artinya nilainya adalah 0,006. Dengan demikian, angka 32,876 terdiri atas 30-an tambah 2 satuan tambah 8/10-an tambah 7/100-an tambah 6/1000-an. Contoh yang lain yaitu angka 0,963. 0 menempati nilai angka satuan yang artinya nilainya adalah 0 atau tidak ada nilainya. Selanjutnya ada angka 9 menempati nilai tempat per sepuluhan yang artinya nilainya adalah 0,9. Selanjutnya ada angka 6 menempati nilai tempat per seratusan yang artinya nilainya adalah 0,06. Dan yang terakhir ada angka 3. Angka 3 menempati nilai tempat per seribuan yang artinya nilainya adalah 0,03. Dengan demikian, angka 0,963 terdiri atas 9/10-an tambah 6/100-an tambah 3/1000-an. Contoh berikutnya 324,123. 300 menempati nilai tempat ratusan yang artinya nilainya adalah 300. Angka 2 menempati nilai tempat puluhan yang artinya nilainya adalah 20. Angka 4 menempati nilai tempat satuan yang artinya nilainya adalah 4. Selanjutnya
Angka 1 menempati nilai tempat persepuluhan, yang artinya nilainya adalah 0,1. Dan angka 2 menempati nilai tempat perseratusan, yang artinya nilainya adalah 0,02. Dan yang terakhir angka 3 menempati nilai tempat perseribuan, yang artinya nilainya adalah 0,03. Dengan demikian, angka 324,123 terdiri atas 300-an tambah 20-an tambah 4 satuan tambah 1 per sepuluhan tambah 2 per seratusan tambah 3 per seribuan. Contoh berikutnya 863,247. Angka 8 menempati nilai ratusan, yang artinya nilainya adalah 800. Angka 6 menempati nilai tempat puluhan, yang artinya nilainya adalah 60. Angka 3 menempati nilai tempat satuan, yang artinya nilainya adalah 3. Selanjutnya angka 2 menempati nilai tempat per sepuluhan, yang artinya nilainya adalah 0,2. Serta angka 4 menempati nilai tempat per seratusan, yang artinya nilainya adalah 0,04. Selanjutnya angka 7 menempati nilai tempat per seribuan, yang artinya nilainya adalah 0,07. Dengan demikian, angka 863,247 terdiri atas 800-an tambah 60-an tambah 3 satuan tambah 2 per sepuluhan tambah 4 per seratusan tambah 7 per seribuan. Sekarang kalian sudah bisa menentukan nilai tempat pada bilangan desimal. Kamu bisa mengerjakan soal-soal lain yang dibuat oleh temanmu atau gurumu. Cukup di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Tetap berbahagia dan semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.